Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu untuk kelancaran aktivitas kita hari ini. Silakan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, alhamdulillah ya. Setelah kita berdoa, semoga aktivitas kita hari ini itu diberi kelancaran ya, dari awal sampai akhir kalian kembali lagi ke rumah ya. Ada yang tidak hadir? Siapa? Cerita, kenapa cerita? Sakit, masih sakit ya, cerita sakit. Kemudian lagi sudah ya. Nggak semua, nonton udah baikan kemarin. Alhamdulillah ya. Oke, minggu kemarin kita sudah mempelajari ya tentang tahapan-tahapan siklus dari akuntansi perusahaan jasa ya. Nah, jadi dari tahapan-tahapan itu ada tahap pencatatan, ada tahap pengikhtisaran dan tahap pelaporan. Nah, minggu kemarin juga kita sempat bahas tentang pencatatan dari jurnal umum ya, sempat sedikit dibahas bahwa dalam pencatatan jurnal umum itu ada mekanisme yang namanya atau aturan yang namanya aturan debit kredit ya, aturan debit kredit. Nah, hari ini kita akan membahas tentang aturan debit kredit itu ya, berkaitan dengan yang namanya ini ya, pencatatan dari jurnal umum. Nah, jadi kita akan membahas tentang konsep dasar dari akuntansi dasar ya, konsep dari akuntansi dasar. Nah, berbeda dengan yang mungkin di sebelum-sebelumnya, hari ini Bapak akan menggunakan salah satu model pembelajaran yang berbeda ya. Kalau dulu hanya sekedar diskusi ya, sekedar tanya jawab ya. Nah, kalau sekarang kita akan membahas tentang salah satu model pembelajaran. Nah, apa model pembelajarannya? Nah, model pembelajarannya itu yang disebut dengan model STAD ya. Nah, jadi kita akan membahas tentang model STAD ya, yaitu tipe cooperative learning ya, Student Team Assessment Division ya. Kalau kemarin itu diskusinya hanya dengan teman sebangku saja atau dengan bagian belakangnya ya. Nah, kalau sekarang Bapak sudah membuat dengar ya, sudah mendengarkan kalian. Nah, maksud dari dengar itu apa? Nanti kita akan Bapak akan sampaikan ya maksud dari dengar tersebut. Nah, langkah-langkahnya itu adalah tujuan ya, kemudian informasi, terus ada kelompok diskusi belajar ya. Nah, terus ada evaluasi ya, dan terakhir adalah ada apresiasi ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang tadi konsep dasar akuntansi. Jadi tujuan dari pembelajaran ini adalah agar kalian mampu menjelaskan konsep dasar akuntansi. Ya, terutama apa? Terutama adalah penjurnalan ya, penjurnalan. Nah, kalau di siklus jasa, jurnal yang dipakainya itu adalah jurnal umum ya, jurnal umum saja, berbeda dengan perusahaan dagang. Kalau perusahaan dagang ada jurnal lainnya ya. Nah, itu yang kemarin sempat kita bahas itu adalah tentang transaksi ya, tahapan-tahapan dari transaksi atau tahapan dari siklus jasa ya, tahapan dari siklus jasa. Kemarin ada tahapannya. Sebelum ke sini kemarin pun sudah dijelaskan tentang jenis-jenis
akun, ya. Ada yang masih ingat? Ada berapa jenis akun secara umum? Ada 5 ya. Apa aja? Itu ya, jadi harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sebelumnya itu di persamaan juga kita sudah bahas ya. Di persamaan sudah kita bahas. Yang di persamaan itu hanya ada 3 ya. Apa aja? Harta, utang, dan modal, yang kita sebut sebagai akun apa? Akun real. Tuh, ya. Nah, tambahannya yang 2 itu akun nominal ya. Nah, di persamaan kan kita punya persamaan ya. Persamaannya adalah harta sama dengan utang plus modal ya. Nah, ini kan persamaan dasarnya ya, dalam persamaan dasar akuntansi bahwa harta sama dengan utang plus modal, atau yang biasa disingkat adalah HARUM ya. Nah, harta, utang, modal. Nah, muncullah sekarang kalau dalam transaksi perusahaan jasa itu pendapatan dan beban. Kalau dulu pendapatan gimana? Nambah berpengaruhnya terhadap apa? Terhadap modal kan ya. Jadi kepada modal gimana pendapatan? Nah, pendapatan itu adalah tambah modal ya, berarti unsurnya dia sama ya, plus modal. Kemudian kalau beban, nah kalau beban dia berkurang ya. Nah, sebelum kita membahas tentang transaksi, jadi ada istilahnya adalah aturan debit kredit. Jadi dalam pencatatan transaksi perusahaan jasa khususnya ya, itu ada mekanisme debit kredit. Itu bagaimana menempatkan posisi dari akun-akun terhadap posisi di jurnal ya. Jadi setelah dalam istilah singkatnya atau sederhananya adalah posisi debit adalah posisi sebelah kiri ya, sedangkan posisi kredit adalah posisi sebelah kanan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini secara posisinya, mana yang sebelah kiri? Ini pembatasnya ya. Yang sebelah kiri apa? Harta. Berarti harta ada di posisi debit ya. Nah, kemudian berarti utang dan modal ada di sebelah kanan ya, berarti ada di kolom kredit ya. Jadi utang di kredit, kemudian modal juga di kredit karena dia sebelah kanan ya. Jadi harta itu di debit ya, kemudian modal itu di kredit ya, utang di kredit ya. Nah, bagaimana dengan posisi pendapatan dan beban? Kita lihat simbol dari pendapatan. Kalau di sini simbolnya itu adalah plus ya, berarti kalau plus dia punya sifat yang sama dengan utang dan modal ya. Nah, berarti kalau utang itu positif, modal positif, maka pendapatan juga sama positif. Berarti dia ada di posisi kredit ya. Sedangkan beban simbolnya apa? Simbolnya minus atau negatif, berarti beda ya. Berarti kalau utang kredit berarti ya. Nah, ini adalah keadaan yang disebut dengan keadaan normal ya. Jadi dalam keadaan normal harta itu akan ada di posisi debit ya, utang, modal, pendapatan di posisi kredit, sedangkan beban di posisi yang tanggal 1 Tuan Hedi menyetorkan uang tunai sebesar 25 juta kepada perusahaan sebagai modal awal pembentukan usaha. Berarti akun apa aja yang berpengaruh di sini? Kenapa, Kas? Karena uang ya. Jadi
Jadi yang tanggal 1 itu kan berhubungan dengan kas ya, uang. Gimana posisi kasnya? Bertambah berkurang? Bertambah. Ya, berapa besarnya? 25 juta. 25 juta. Ini kan? Apa lagi? Modalnya bertambah. Ya, berapa? 25 juta. Ini kan analisis persamaan ya yang pernah kalian buat. Ya, salah satu contoh dari analisis persamaan yang telah kalian buat ya. Nah, berbedanya dengan si pencatatan jurnal ini ada istilahnya debit dan kredit. Tadi balikin ke aturan semula bahwa kalau kas ini dia masuk golongan apa? Harta. Kan ya? Dia masuk golongan harta. Hartanya gimana? Kas. Hartanya bertambah. Berarti kalau harta bertambah dicatat di debit. Ya. Nah, kalau modal bertambah di mana? Tadi kebalikannya ke kredit. Ya. Nah, jadi ada penambahan keterangan kalau dibandingkan dengan persamaan dasar. Berarti kita tinggal masukin ya tanggal berapa? Desember tanggal 1. Tadi aturannya yang pertama ditulis adalah posisi yang mana? Yang di debit. Yang di debit apa? Berarti kas. Posisinya debit berapa? 25 juta. Nah, ini untuk yang debit kas. Kemudian yang keduanya, yang di kreditnya modal. Nah, modal itu tidak ditulis lurus, tapi dia agak menyorot. Nah, seperti ini. Modal ditulis agak menjorok ke kanan. Ya, besarnya berapa? 25 juta. Di debit. Ya, besarnya berapa? 2 juta. Berarti di posisi debit 2 juta. Ya. Kemudian kas ya, karena bayar gaji berarti uang perusahaan berkurang ya. Kalau berkurang di kredit berarti besarnya 2 juta. Kalau tidak ada, nah kalian sudah dibuat denah ya. Nah, apa maksud dari denah kursi tersebut? Ya, agar kalian bisa langsung berdiskusi dengan kelompoknya ya. Nah, adapun pembagian kelompoknya adalah seperti ini ya. Nah, ini sesuai auditor ya. Jadi ini ada lembar kerja ya yang akan didiskusikan oleh masing-masing kelompok ya. Jadi silakan berdiskusi dengan kelompoknya untuk menyelesaikan soal tentang jurnal ya. Silakan. Nah silakan dikerjakan untuk bagiannya ya, diskusikan dengan teman kelompoknya. Yang ini silakan kembali ke belakang aja biar tambahan. Di sini boleh ditarik dulu, boleh. Kemudian Arif, Jelki sama Jenal ya. Langsung diisi dalam kursi dalam kerja.
rahasianya ya. dianalisis semua Berhadapan biar bisa di pinggirin lagi itunya tempat duduknya. balikin sini. Nah, jadi ya. Oke, waktu diskusi 20 menit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sasha perwakilan dari kelompok 7 akan mempresentasikan nomor tanggal 1 sama tanggal 2. Tanggal 1, perusahaan Cepat Selamat melakukan investasi dari uang pribadinya sebesar 50 juta. Yang berpengaruh yaitu kas. Kas perusahaan bertambah, masuk ke debit berjumlah 50 juta. Juga berpengaruh terhadap modal yang bertambah, masuk ke kredit 50 juta. Tanggal 2, pemilik menyerahkan satu buah kendaraan untuk kegiatan operasional senilai 100 juta. Akun yang berpengaruh yaitu kendaraan bertambah yang masuk ke harta. Harta bertambah, masuk ke debit senilai 100 juta.
berpengaruh juga terhadap modal yang bertambah senilai 100 juta masuk pada tanggal 45. Pada tanggal 4 dibeli peralatan bengkel sebesar 25 juta secara kredit. Pada tanggal 3 dibeli tunai perlengkapan mobil dengan harga 4.500.000. Akun yang berpengaruh adalah perlengkapan dan kas. Perlengkapan bertambah masuknya ke kredit senilai 4.500.000 dan kas berkurang masuknya ke kredit. Perlengkapan bertambah masuknya ke kredit 4.500.000, kas berkurang masuknya ke kredit sebesar 4.500.000. Pada tanggal 4 dibeli peralatan bengkel sebesar 25 juta secara kredit. Akun yang berpengaruh adalah peralatan dan utang. Peralatan bertambah masuknya ke debit sebesar 25 juta dan utang bertambah masuknya ke kredit sebesar tanggal 5. Pemilik mengambil uang untuk kepentingan pribadi sebesar 15.500.000. Akun yang mempengaruhinya Vive dan Kas. Vive masuk ke debit sebesar 15.500.000 dan Kas masuk ke kredit sebesar 15.500.000. Pada tanggal 6 dibayar biaya iklan sebesar 450.000. Akun yang mempengaruhi beban iklan masuk ke debit sebesar 450.000 dan kas masuk ke kredit sebesar 450.000. Pada kelompok 2 mempresentasikan transaksi tanggal 8 dan 10. Pada tanggal 8 dibayar sewa gedung bulan Maret untuk kantor sebesar 15 juta. Akun yang ada yaitu beban sewa dan tambah dapat di debit 15 juta dan kas berkurang sebesar 15 juta. Pada tanggal 10 diterima uang sebesar 15 juta atas jasa yang telah diberikan. Akun yang ada yaitu kas bertambah di debit sebesar 15 juta dan pendapatan jasa bertambah di kredit 15 juta. Tanggal 13 diselesaikan pekerjaan senilai 25 juta. Akun yang dipenuhinya adalah kas di debit senilai 25 juta dan pendapatan jasa di kredit 25 juta. Tanggal 15 dibayar oleh karyawan 8 juta. Akun yang dipengaruhi adalah bulan gaji di debit 8 juta dan kas di debit 8 juta. Pertama, transaksi tanggal 17 dibeli dengan kredit perlengkapan sebesar 7 juta. Akun yang berpengaruh adalah perlengkapan dan utang usaha. Perlengkapannya bertambah di debit sebesar 7 juta dan utang usahanya bertambah di kredit sebesar 7 juta. Tanggal 20 dibayar utang kepada kreditur sebesar 20 juta. Akun yang berpengaruh adalah utang usaha. Utang usahanya berkurang di debit sebesar 20 juta dan kasnya berkurang sebesar 20 juta di kredit. Tanggal 24 dan tanggal 30. Pada tanggal 20 listrik di debit dan kas di kredit senilai 4.326. Pada tanggal 30 beban gaji di debit dan kas di kredit senilai 8 juta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk yang presentasi barusan Bapak sudah menyiapkan bentuk apresiasi ya. Salah satunya adalah untuk bentuk keberanian sudah mau maju ke depan dan mempresentasikan hasilnya ya. Maka diambil masing-masing satu ya. Empat. Oke, kita kasih tepuk tangan ya untuk. Jadi selanjutnya adalah untuk mengukur kemampuan masing-masing dari kalian, maka ada yang namanya asesmen formatif ya. Nah, jadi nanti hasil dari asesmen formatif ini akan menjadi patokan apakah kalian sudah menguasai atau belum. Nah, berikut adalah link untuk asesmen formatifnya ya. Silakan diakses untuk linknya.
salah satu siklus dari perusahaan jasa ya. Boleh perhatian dulu ke depan. Nah, jadi apa yang kalian bisa simpulkan? Yang dipelajari hari ini tentang jurnal umum adalah perbedaan dari persamaan dasar akuntansi. Jurnal umum ada 5 akun. Yang pertama harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Sedangkan ke waktu yang persamaan dasar akuntansi hanya ada 3, harta, utang, dan modal. Terus di jurnal umum itu hanya ada 5 kolom. Terus kayak ada debit dan kredit. Yang saya pelajari dari jurnal hari ini yaitu jurnal umum yaitu tentang debit kredit. Perbedaannya dengan persamaan dasar yaitu kalau persamaan dasar tuh cuma ada 3 akun, kalau jurnal umum itu ada 5 akun. Karena waktunya sudah habis, maka Bapak akan tutup saja pertemuan kali ini ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah. Istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim. Dan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.